temanya adalah membahas rakyat melintih, kemudian pemerintah kibarkan bendera putih katanya gitu. Justru mungkin sebenarnya lebih tepat adalah bahwa warganya yang harus kibarkan bendera putih itu, rakyatnya harus kibarkan bendera putih karena mungkin tidak kuat punya presiden dan wakil presiden yang seperti ini, tidak kuat dipimpin dalam rezim yang seperti ini. Begitu. Nah, itu mungkin sebagai awal begitu, dan selanjutnya dalam kondisi seperti ini begitu, setelah pemerintah atau rezim ini dihadapkan dengan front pembela Islam, kemudian dia sekarang dihadapkan oleh beberapa front, ada 4 front, ada front pandemi, front ekonomi, dan front korupsi gitu. Kemudian ada juga front soal kebebasan berekspresi gitu. Nah, ini mungkin yang coba akan saya jelaskan begitu. Yang pertama, ketika misalnya temanya rakyat melintih begitu, ada 4 faktor yang membuat rakyat melintih menurut saya. Ini juga menjadi bahan diskusi di mahasiswa dan juga masyarakat gitu, apalagi pedagang gitu. Nah, ketika pandemi misalnya ada beberapa persoalan gitu. Salah satu persoalan yaitu soal bagaimana adanya kecemburuan apa gitu. Misal pedagang kecil, pedagang saling itu, tanpa kopi keliling yang sering kita jumpai pakai sepeda bawa kopi gitu. Itu kan mata pencariannya di malam hari begitu. Kemudian selanjutnya karena ada PPKM akhirnya dibatasi gitu. Akhirnya tidak dapat uang, tapi sementara tidak dapat bantuan dari negara. Itu soal PPKM yang sebelah kanan ini mungkin lini masa kita gitu, atau sosial media kita sering menemui bagaimana adanya tangisan pedagang gitu yang dia dibongkar dagangannya, jadi acak-acak begitu dagangannya oleh PP, oleh tim keamanan, Satgas. Itu tangisnya itu menghiasi lini masa kita. Ini salah satu problem cerita rakyat mungkin ya, kalau saya bisa bilang gitu. Lalu kemudian setelah itu kecemburuan yang kembali begitu ketika rakyat tidak boleh berdagang begitu, ketika kita tidak berjualan karena PPKM darurat, tapi kemudian negara atau pemerintah yang suruh dagang gitu. Itu kan jelas dari vaksin gotong royong, namanya gotong royong, tapi bisa beli gitu, dagang kan begitu kemudian. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat kecemburuan gitu, dan kemudian akhirnya itu direvisi, akhirnya ditunda untuk mulai berlaku diperjualbelikan gitu. Itu salah satu soal vaksin begitu, itu permasalahan pandemi gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal gitu yang sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan atau ini kompetisinya pemerintah dalam menangani pandemi itu. Itu terlihat bagaimana rumah sakit sekarang sedang diambang kolaps over kapasitas kalau bahasanya pemerintah. Kemudian lini masa itu juga teman-teman saya gitu belakangan itu grup kita ramai membutuhkan golongan darah atau membutuhkan kamar rumah sakit. Terus ada beberapa persoalan lagi selain itu, ya juga soal oksigen gitu. Untuk menghirup oksigen atau tabung oksigen yang sekarang mengalami kebakaran. Itu soal dari pandemi gitu. Sebenarnya kalau kita mau masih diskusi masih banyak gitu soal bagaimana nakes yang berguguran gitu, atau mungkin bagaimana soal tidak adanya jaminan atau pemenuhan kebutuhan di tengah pandemi ini gitu. Atau misalnya soal rekor terbaru di dunia gitu dipecahkan di Indonesia, bagaimana kasus harian tertinggi dan juga kasus kematian tertinggi gitu, kasus barunya gitu. Itu kan salah satu rekor atau salah satu perjalanan pemerintah di kompetisi pemerintah. Kemudian ada soal korupsi gitu. Nah, sini kan tingkat kepercayaan rakyat untuk katakan ya sudah mulai ragu ketika misalnya dijadikan adanya hal dan bansos, itu jadi satu pertanyaan lagi di rakyat kita gitu, masyarakat menanya kembali gitu, apakah nanti ujungnya juga ada korupsi gitu, atau ujungnya kemana lagi, apakah kita ada luas lagi atau bagaimana. Kan itu salah satu kejahatan paling akut menurut saya gitu, atau korupsi paling dahsyat gitu di Indonesia, bagaimana dalam bantuan sosial di tengah bencana itu COVID bisa dikorupsi gitu oleh negara gitu, yang pelakunya adalah menteri sosial gitu. Nah, itu soal korupsi. Terus kemudian ini yang saya mau banyak bicara gitu, apalagi soal dalam perspektif mahasiswa gitu, soal kebebasan berekspresi gitu, soal demokrasi, terutama di kalangan mahasiswa gitu, soal kebebasan akademik. Ketika sekarang trennya, ketika misalnya dalam kemarin-kemarin kita tidak tahu hidung siapa yang harus ditunjuk atas bencana, atas kegagalan negeri ini, atas kebusukan negeri ini, tidak ada hidung yang bisa ditunjuk. Sekarang sudah bisa ditunjuk hidungnya. BEM mahasiswa sudah menunjuk hidung Jokowi begitu sebagai presiden, dan rezim ini yang harus bertanggung jawab gitu. Makanya muncul ramai konten materi mengenai presiden gitu. Saat presiden banyak gelarnya, dari raja pembual, terus raja pembohong, terus kemudian termasuk DPR-nya begitu, Puan disebut king of ghosting gitu, terus Muhammad Amin sebagai wakil presiden yang diam gitu. Itu banyak gelar yang disemakan gitu. Artinya tren atau tuntutan dari mahasiswa tingkatannya sudah meningkat. Kalau dulu kita masih menyasar regulasi, kita masih menyerang undang-undang A, undang-undang B, menolak undang-undang A, undang-undang B. Sekarang kita menyasarnya juga kepada presiden dan wakil presiden. Kita semakan gelar-gelar yang harusnya itu menjadi pemantik awal begitu di publik atau gitu, atau di kalangan lain begitu, untuk melihat ini sebagai suatu ada amarah gitu, sesuai amarah yang terjadi di mahasiswa begitu, di pelajar yang sesuai dengan bagaimana cara mereka pemerintah menyelenggarakan bagaimana negara ini. Itu terlihat dari terus kemudian balik lagi soal kebebasan berekspresi gitu. Ketika kritik dilakukan gitu, BEM ramai menyematkan doa begitu pada presiden yang ada ujungnya justru dipanggil oleh rektor begitu, seperti yang terjadi di BEM dipanggil oleh rektor. Terus kemudian yang terjadi di BEM UNES juga sama, dipanggil oleh pihak kampus gitu untuk mengklarifikasi postingan. Nah, dari ini bendera putih ini menyerah dalam artian sistem yang dilakukan yaitu PPKM gagal gitu. Yang dari awal sebenarnya kita sudah tahu bahwa PPKM ini dilakukan ya untuk negara menghindari kewajibannya gitu, negara menghindari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat gitu. Sehingga dipilih PPKM. Nah, menurut saya dari PPKM ini adalah salah satu bentuk dosa besar rezim hari ini, karena dari situ terlihat inkompetisinya, terlihat ketidakmampuannya dia dalam membuat regulasi atau ketidakmampuannya dia dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya begitu. Dan juga mengatakan bahwa apa yang tadi disebut oleh Rocky gitu, bahwa rezim ini sudah tidak berguna begitu. Namun dia bendera putih mengatakan atau menyebut gitu secara bahasanya ya bendera putih sebagai bentuk bahwa rezim ini tidak berguna begitu. Sedang pemerintah ini tidak ada gunanya gitu. Nah, melihat video yang barusan ini, ada dua orang yang sedang berdiskusi antara mahasiswa dan Refli Harun, seorang YouTuber. Refli Harun mengundang mahasiswa untuk berretorika tentang masalah pandemi COVID-19, kebebasan demokrasi, dan korupsi.
Refri Harun, seorang YouTuber yang selalu menarik retorika-retorika seakan-akan membenci pemerintahan di saat ini, atau rejim di saat ini, di pemerintahan Bapak Jokowi. Yang ia diskusikan tentang pandemi COVID-19, kebebasan demokrasi, korupsi. Anda berdua sedang mendiskusikan tentang itu, sedangkan Anda berdua sama-sama pembenci pemerintahan di saat ini, di rejim saat ini, di pemerintahan Jokowi saat ini. Kalau diskusi sesama pembenci, mana ada jalan keluar, mana ada solusinya. Itu namanya bukan berdiskusi. Itu seakan-akan ingin menjelekkan di pemerintahan, di rejim saat ini. Anda bilang, masalah pandemi COVID-19, katanya PPKM itu dipaksa. Namanya lagi pandemi, itu dilarang memang berkumpul-kumpul. Toh ada PPKM, itu ya wajar. Sekarang Anda ngebilang, ada seorang bakul kopi keliling dengan naik sepeda dilarang untuk berdagang, itu namanya mengurangi atau mencari pendapatan seorang pedagang kopi. Sedangkan Anda maunya apa? Maunya lockdown. Agar masyarakat di Indonesia ini tidak beraktivitas, yang dagang, yang kerja, begitu. Biar Indonesia menanggung semua biaya hidup masyarakat Indonesia. Nanti kalau sudah ditanggung semua, dan Indonesia pemerintahan berhutang di luar negeri, nanti kamu bilang katanya Indonesia di pemerintahan ini banyak-banyakin utang. Kayak gitu mau Anda? Kan salah total. Kalaupun ada tukang kopi dilarang di saat lagi berjualan, ya wajar. Namanya lagi pandemi. Toh nggak sekejam itu, Mas, pemerintahan di saat ini, di waktu COVID-19. Saya ini seorang jalan yang selalu di lapangan. Saya di waktu pandemi, di COVID-19, saya ini bekerja di salah satu PO Bis. Itu biasa-biasa aja. Dari Sumatera ke Jakarta, selalu aman-aman saja. Tidak ada pelarangan. Toh ada pelarangan, toh di situ ada keketatan dalam pemerintahan, dalam melaksanakan PPKM, ya wajar. Kalaupun itu ada pemerintah, ada pihak, ada oknum yang menanyakan vaksin, atau lain dan sebagainya, itu wajar. Toh saya juga bisa bolak-balik mencari rezeki di situ. Toh saya nggak pernah dihadang. Toh saya nggak pernah disuruh balik lagi. Karena apa? Karena masyarakat yang mau keluar ke sana kemari itu mematuhi pemerintahan, mematuhi apa yang sedang diadakan dalam PPKM, dalam PPKM. Kalau Anda mengatakan kayak gitu, ya salah total. Indonesia itu bukan kata Anda nggak berhasil. Indonesia itu negara-negara lain juga sudah mengatakan Indonesia itu sangat berhasil menghadapi COVID-19. Cuma Anda dan kelompok-kelompok Anda yang mengatakan Indonesia tidak berhasil menghadapi pandemi COVID-19. Dan Anda mengatakan kebebasan demokrasi di Indonesia, di pemerintahan, di rejim ini, kata Anda kurang bebas. Kurang bebas kayak gimana? Anda ngebacot seenak mulut Anda, mengatakan menunjuk hidung Bapak Jokowi, itu semau Anda. Kok dibilang demokrasi? Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan berekspresi. Tidak ada kebebasan mengucapkan kata-kata. Kan lucu. Anda ngebacot itu. Apa itu bukan dari sebuah demokrasi yang bebas? Kebebasan dalam ekspresi Anda. Apa itu bukan? Apakah pemerintahan di rejim ini kurang memberi kebebasan Anda dalam berdemokrasi? Yang satu lagi ini. Seperti Bapak Anies sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden di 2024. Sedangkan pencalonan itu masih 1 tahun lagi. Bapak Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden. Dan sekarang beliau sudah bersafari di tempat-tempat di mana ia mau. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahkan di Aceh. Dia sudah mengadakan safari politik. Apa itu nggak bebas? Padahal jadwal istilahnya berkampanye masih 1 tahun lagi. Apakah itu bukan namanya kebebasan demokrasi yang Anda sebut itu? Kalau mau protes, kalau mau kritik, itu yang kritis, Mas. Itu yang kritis, bro. Bukan semau Anda ngejelekin pemerintahan yang sekarang. Terus Anda bilang sekarang korupsi di zaman rejim ini tidak baik. Apanya yang nggak baik? Mana pernah keluarga Jokowi itu membeda-bedakan siapa yang korupsi, siapa yang harus dilindungi? Kan nggak ada.
Dari keluarga Bapak Jokowi aja nggak ada yang korupsi. Bahkan, saking bebasnya, saking dia pedulinya dengan masyarakat Indonesia, yang korupsi di Menteri Sosial itu dari PDIP kalau nggak salah. Itu masih di partainya Bapak Jokowi. Itu aja dijeblosin di penjara. Mana Bapak Jokowi pernah berpihak dalam dia memberantas korupsi? Saya kira Anda kurang waras cara berpikirnya. Logika Anda kurang benar. Jangan mau mas, hanya diundang mungkin, hanya diundang oleh Refri Harun dan dikasih uang Anda suruh begitu. Jangan mau mas, Anda ini sekolahnya tinggi, Anda ini mahasiswa yang harusnya pintar mikir. Seharusnya Anda sebagai mahasiswa harus menciptakan ilmu-ilmu yang di negara lain belum tahu. Seenggaknya Anda harus jadi profesor. Bukan memikirkan kebencian yang Anda pikirkan. Itu nggak benar. Coba bikin ilmuwan apa? Seperti mahasiswa yang kemarin membuat alat satelit yang diluncurkan oleh planet dari Amerika. Dia tidak memikirkan kebencian dengan pemerintahan sekarang, tidak memikirkan benci dengan rejim sekarang, tapi dia memikirkan ilmu yang ia dapat, ia kembangkan. Anda mikirnya selalu membenci Jokowi, seakan-akan masyarakat Indonesia ini semua mahasiswa membenci Jokowi. Anda yang Anda pikirkan cuma itu. Mana mungkin Indonesia mau maju kalau anak bangsanya seperti kamu itu. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk hidung Jokowi. Tunjuk saya hidung saya. Gimana kamu mau nunjuk hidung saya? Itu bapak negara, itu presiden kita. Jangan seenak-enaknya kamu ngebacot mau nunjuk-nunjuk hidung. Itu aja dari kebebasan demokrasi. Jangan yang Anda pikirkan, yang Anda gaungkan, yang Anda serukan itu, turun Jokowi, turun Jokowi. Kamu ini mahasiswa yang pintar. Seharusnya nggak mikirnya begitu. Mungkin itu dari saya DDPJ. Buat mikir yang waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.